Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gianata Putri, NIM 192401040. Di sini aku ingin menunjukkan cara proses pembuatan tempe. Sebelumnya tempe itu difermentasi lewat apa sih? Tempe itu difermentasi menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita simak ke pembuatannya. Sebelum kita membuat, sebaiknya kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, timbangan, panci, nampan, sendok pengaduk, kacang kedelai, ragi tempe, dan plastik bening. Setelah alat dan bahan tersedia, kita langsung cus dengan pembuatannya. Langkah awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu menimbang kacang kedelai sebanyak 500 gram, lalu kita masukkan ke dalam wadah sebagai tempat merendam kacang kedelainya nanti. Sebelum kita rendam, sebaiknya kita cuci dulu terlebih dahulu nih, supaya bersih. Setelah itu, ya kita rendam. Direndam ini fungsinya untuk membuat kacang kedelai lebih lunak dan mempercepat proses perebusan dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Dan kita rendam selama 1 hari 1 malam. Setelah kita rendam, terjadinya ada fermentasi asam laktat dengan adanya muncul bau asam dan buih pada air rendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus pada kacang kedelai. Lalu kita cuci ulang lagi untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat, dan biji kedelai tidak terlalu asam karena bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan jamur. Setelah kita cuci nih, jadi kita kupas biji kedelai dari kulit arinya agar nanti ragi dapat menembus kacang kedelai sehingga dapat terjadi proses fermentasi. Selanjutnya kita ke tahap perebusan yang berfungsi sebagai proses hidrasi, dan biji kedelai dapat menyerap air sebanyak mungkin. Dan kita rebus selama 45 menit sampai 1 jam. Setelah kita rebus, biji kedelai yang masih tertinggal kulit arinya kita buang, lalu kita dinginkan. Selanjutnya kita keringkan menggunakan handuk. Mengapa harus kering? Dikarenakan air berlebihan dapat menghambat pertumbuhan kapang, disebabkan setiap jenis kapang mempunyai aktivitas air optimum untuk pertumbuhannya. Setelah kering, kita selanjutnya ke tahap peragian. Dan ragi tempe yang kita gunakan sebaiknya 1 sendok teh aja untuk ukuran 500 gram kacang kedelai. Dan ingat nih, ragi yang kita pakai juga sebaiknya belum terlalu lama disimpan agar tidak mengalami kegagalan nanti. Lalu kita pastikan kita aduk dengan secara merata. Setelah itu kita memasukkan biji kedelai ke dalam plastik bening. Setelah itu kita rekatkan plastik bening menggunakan lilin. Setelah semua sudah direkatkan, kita tusuk plastik bening menggunakan tusuk lidi karena oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang dengan memberi jarak 2 cm. Jika tidak diberi jarak, metabolisme akan cepat rusak. Setelah itu, kita simpan tempe ke dalam ruangan yang sejuk. Dan ingat, suhu yang dalam tempat pemaraman perlu diperhatikan karena ragi Rhizopus oryzae dapat tumbuh baik pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Setelah 12 jam, kacang kedelai sudah timbul uap air, titik-titik. Lalu kita pindahkan kacang kedelai di atas jaring-jaring agar oksigen masuk dari atas dan bawah. Dan lihat perubahan setelah 18 jam, sudah mulai ada serabut-serabut putih. Setelah 28 jam, kapang putih sudah mulai memadat, menutupi kacang kedelai. Dan setelah 35 jam, sudah bisa dibilang tempe, dan kapang putih sudah mulai memadat ke seluruh permukaan, seperti ini. Dan akhirnya setelah 37 jam, tempe sudah sempurna. Demikianlah video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.